puluh terus 45, 45, 60, 60, 90. terus 120, 150 itu di pelajaran matematik ya. Jadi nanti kita akan pakai di fisika ini tentang mencari kecepatan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti itu penting tuh, karena matematika dan fisika saling terkait. Terus kecepatan gerak parabola ini Ptx sama dengan P0x seperti yang tadi kita awal ini nih. Pty sama dengan P0y dikurangin GT. Kenapa GT? Karena ada gravitasi terhadap waktu. Jadi khusus yang eh, vertikal, bukan horizontal ya, dia selalu dikurangin gravitasi terhadap waktu, dikali gravitasi dengan waktu. Posisi tinggi dan maksimum ini, tapi yakin nggak selalu sering hafal secara cepat ya, tapi nanti bisa buka-buka aja nggak apa-apa, buka rumus dari eh, kecepatan maksimum, maksudnya jarak maksimum dan tinggi maksimum. Nah itu waktu nih, waktu maksimum rumusnya TY maksimum sama dengan P0Y dibagi gravitasi. Atau 2H per G diakarin. Untuk mencapai tinggi maksimum ya ini ya. Kalau untuk mencapai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum, rumusnya duanya di depan nih, 2 akar 2H per G. Kalau ini juga TX maksimum 2 P0Y dibagi G. Kenapa dikali 2? Karena di sininya ada dua kali nih. Yang pertama ini satu, di sini satu. Kalau dijumlahin jadi Gua. dua. Betul. Kayaknya kita nggak perlu masuk ke rumus yang lainnya dulu ya. Ini ada latihan soalnya. Oh, cuman ini doang gerak parabola. Nah, ini. Kamu boleh pakai rumus yang tadi untuk menjawab nomor satu. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama oleh seorang tentara. Peluru A ditembakkan dengan sudut 30 derajat dan peluru B ditembakkan dengan sudut 60 derajat. Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan B adalah, silakan. Satu dan dua ya. Tapi pengen tahu dulu. Dan dua, Kak. Satu dan dua. Yes. Tambahin lagi. Nah, nomor satu ini
pakai rumus sama nih. Kayak rumus apa sih? A maksimum ya. I, ah, I maksimal, iya, iya, maksimal, maksimal. Ya. Oke, kemudian F0 kali sin A, sin A, eh, 0 kuadrat kali sin kuadrat, ya alfa, theta, Gitu kalau bagi tinggi 2G. nah, nah, untuk yang ini kan sudutnya 30 dan sudut 60. Jadi yang sama aja yang dipakai nih. Yang ini nggak usah dipakai. Jadi kalau misalkan dia dibagi dengan dua, yang bawah juga sama nih. Begitu. Jadi kita bisa langsung hapus yang sama. Nah, gini. Hapus, ini juga hapus, juga hapus. Jadi yang di atas sin 30 berapa? Terus sin 30 itu 1/2. Tengah kuadrat. Yang di Se- bawah se- sin 30, sin 60, 90 berapa ya? angka 3 ya. Iya, 1/2 akar 3. Nah, hasilnya di berapa tuh? Coba. 1/2 jadi, 1/2 jadi 1/4. Lagi 1/4 akar 3. Iya, kali 3. Sama dengan 1/3. Jadi perbandingannya 1 banding 3. Berbanding 3. Nah, yang nomor 2, coba. Ini pakai menggunakan rumus kecepatan akhir. Nanti kan kecepatan akhir nih, V sama dengan jarak dibagi waktu ya. X di waktu. Nah, X-nya jarak berapa? Eh, kok X di yang waktu? didapat nih, X nih. Terus sih mana sih? Ya, hasilnya mencari cepat. Ciri apa? Terus Ah, untuk mana? cari waktu dulu, waktu untuk dia memancar dari lubang ember. Pakai rumus Y sama dengan setengah GT kuadrat. Oh, yang gitu. Mah. Gitu kuadrat mana? Gitu kuadrat. Oh iya, 1/2 kali GT kuadrat. Jadi masuk. Kami hapus dulu. Nah, ini. Jadi rumus yang pertama, Y. Setelah itu, kita cari V sama dengan Itu sama dengan T. itu. Nah, berarti kita yang pertama itu kita harus cari yang B, Y, T G. ini dulu. Nah, harus T ini dulu nih. Tambah kali Kalau kuadrat. dapat T-nya masukin ke sini, dapatlah V-nya. Hmm. Hmm. Berapa coba? Nanti satuannya dalam meter per detik.
Sing- Oke, KB bantu. Untuk mencari T-nya, Y-nya kan udah dapet nih, Kayaknya 15 kan? 15. Dijadiin ke meter dulu. Tadi 0,15. 0,15 sama dengan setengah Dua per dua. kali 10 Kali. Kali. kali T kuadrat. Ini kan 10 dibagi 2 kan jadi 5 nih. 5 kali T kuadrat sama dengan 5 T Berarti kuadrat. sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 5. Di sini berapa? 0,3. Eh, 0,3. ya benar. 0,03 0,03. sama dengan T kuadrat kan? Maka T kuadratnya sama dengan akar dari 0,03. Mungkin ada yang nanya, ini kok kenapa disebut gerak parabola, Kak? Iya, karena kan bentuk ini kan bentuk parabola nih, setengah lingkaran tuh ya. Setengah parabola nih. Dari ujung yang ini 15 cm, di sini 20, di sini 15, di sini 20. Dia begini aja nih, T sama dengan 0,03. Setelah itu kita masukin yang P ini, kecepatan akhirnya. Sama dengan jaraknya 20 cm berapa tuh? 0,2 dibagi dengan akar 0,03. Ini diapain kalau udah begini? Dirasionalkan ya dalam matematik. Akar 0,03 di sini juga, di sini juga akar 0,03. Coba pakai kalkulator dong. Hasilnya berapa? Berapa tuh Kak? 0. 0,03 juga sama. Kali sekawan. Yang di bawah kan 0,03 ini. Jadi 0,2 dikali akar 0,03. Akar dari 0, berapa tuh? 0,034 nih. 0,034 0,034. 0,034. 0,03. Hasilnya menjadi 1,15 0,13. meter Nah, per detik. Jadi selama 1 meter, selama 1 detik, dia akan memancar selama 1 meter. Jadi buat senti nih, kalau senti kan kecil, segini nih, 1 senti segini. Kalau meter kan panjang, 100 kali ini. Nah, silahkan catat dulu nih, menggunakan dua rumus yang tadi nih, yang ini nih. Yang warna merah. Nah, setelah ini nomor 3 nih adalah rumus yang menggunakan banyak rumus P0x ya, sama H maksimum. Kedudukan titik tertinggi Y maksimum. Lama peluru di udara T. Jarak jauh X maksimum. Satu dulu nih nomor 2. ya, baik. Nah, Kita dicatat Putra. coba. Oh, kamu Hmm. bagi rapor minggu depan ya, hari Sabtu ya? Atau hari Jumat? Apa Kak? Di rapor.
Ini rapot tanggal 22 kak katanya. Oh, hari Senin nih. Ya, Hari Senin ya benar. Oke, ini kalau enggak kamu boleh pilih soal yang mana nih yang mau dibahas nih dari nomor 3 dan 4 dan 5 coba pilih yang mana gini. udah Saya mulai itu muda dulu nomor 5 nih. Sebuah peluru meriam ditembakkan tembakan dengan kelajuan 60 meter per detik. Nah, berarti P0 ya ini. mau Pada karena gerak awal. diarahkan agar peluru mencapai tanah pada jarak 180 m. Nah, berarti pakai apa tuh? X maksimum. X maksimum tadi rumusnya apa? V0 X kuadrat max berat dikali sin 2 theta dibagi 2G. ya, ah, ini channel kuadrat dikali di channel kuadrat dikali sin 2A eh Dibagi sin G, bukan 2G ya. sin 2A bagi G. Bagi G. Coba dihitung. Apa kak? Coba dihitung berapa sih? Terak. Gimana sih? Sin 2 sin apa itu berarti ya? Berapakah sudutnya Sudutnya berarti berapa kamar? Berarti nyarinya sin ya. betul? Semua pakai sin. Untuk yang H Berarti maksimum, X mark, Y maksimum. berarti X marknya 180, Mm-mm. sementara P0-nya 60. Boleh mau coret-coret di sini? Sampai kasih ini akses nih. Berarti kak, bentar ya. Dah tuh. Boleh pakai warna merah tuh di sini nih. 25. Sin 2A, nah, sin 2A ini apa ini habis dia lupa. Dengan sin 2A ya kak ya. Sin 2A itu siapa yang kak? Dibagi dulu apa dikalikan dulu? Coba sini KBY megang mouse. Yang Nanti ya, kan rumusnya kan H maksimum ya. Bukan H ya maksimum, X maksimum. umum. X max Dan sama dengan V0 kuadrat Benol kuadrat kali kali sin sin 2 2 theta. Bukan dua, bukan dua, bukan berita. kuadrat ya. Iya. Nah, X maksimumnya didapat nih 180. Terus ini 180 dikali Ini langsung aja nih 3.600 ya. 3.600 dikali dengan sin Sin 2 theta dibagi 10. dibagi 10. Ini coret nih, coret nih. Nah, 10. 360 dengan 180 berapa tuh? Sama-sama dibagi 180 ya. Jadi, 2. di sini 2 nih.
Nah, berarti di sini pindah ke bawah. Satu dibagi dua sama dengan sin dua teta. Nah, kalau udah begini gimana caranya ya? Gampang. Sin berapa yang hasilnya setengah? Tulis aja di sini jadi sin 30. Oh, 30 kan. Sin dua teta. Kan sama-sama sin tuh. Boleh Iya, dicoret. Hmm. Maka teta ini sama dengan berapa? 30. 15 dong. 15 Kan kan dibagi dulu dua ya. kali. Iya. Itu jawabannya begitu. Oh, hidup nih. Hidup. Jadi sudutnya yaitu 15 derajat. 15 derajat. Hmm. Hmm. Oke, silahkan cari dulu. Setelah itu masuk nomor 4 tadi, nomor 4 sebenarnya. Saya pertanyaan Kak, Boleh? kan saya biasanya ngeliat tuh kayak di beberapa film nih, kayak Hmm. antara jarak mereka atau ini. Kalau mereka pasti ada beberapa di film action menggunakan peluru parabola juga tuh dari pelurunya, Hmm. apalagi. Nah, kenapa jaraknya kayak dari sudutnya semakin kecil tuh jaraknya semakin jauh Kak daripada sudutnya lebih besar. Betul. Karena kalau sudutnya paling besar, ketinggian yang akan menjadi maksimum. Kalau misalkan di sudutnya sempit, maka dia akan semakin jauh. Kamu sering nonton film perang itu ya? Atau atau, atau film apa? Sering lihat dokumentasi Kak, dokumentasi perang gitu. Sejarah kan pernah lihat tuh dokumentasi perang. Saya Hmm. lihat. hmm, Kenapa rata-rata kok KM tuh arahnya tuh pasti ke atas nembaknya. Kenapa nggak ke bawah aja langsung nembak door gitu? Kenapa ke atas dulu? Mereka, saya penasaran apa hubungannya ya? Kenapa gerakannya harus ke Peluru atas? ya? Kenapa nggak langsung ke Peluru. bawah aja gitu langsung nembak? Tapi mereka anjing ke atas nembak baru kena. Oh, jadi kayak meriam perang itu ya antara Ukraina sama Rusia gini ya. Dia selalu begini ya, gitu. Yang kamu maksud mungkin pengennya begini aja langsung ya. Langsung begini ya. Nah iya, saya gitu. Karena Jadi dia punya berat, beban. Dia harus membawa beban dia agar nggak jatuh, maka dia harus mempunyai waktu ancang-ancang dengan sudut tertentu. Gitu. Maka seorang perwira militer harus jago fisika. Karena kalau nggak jago fisika, keuangan negara akan hancur gara-gara buang-buang peluru. Makanya orang pintar itu dipakai untuk urusan yang barang-barang mahal ya. Contohnya kayak gini nih. Contohnya apalagi pilot pesawat tempur ya. Itu kan orang yang pintar. Kalau nggak pintar nanti pesawatnya yang harga triliunan jatuh. Tahu nggak harga satu buah eh, peluru kendali itu bisa sampai 1 juta dolar Amerika. 1 juta dolar berapa rupiah tuh? Berapa miliar? terus, Mahal. Karena terus gitu. jangkauannya bukan hanya 5 kilometer, ribuan kilometer. Contoh dari Israel ke Iran itu kan jauh tuh. Bisa sampai 1.500 kilometer. Lama. Jadi Iran ke Israel juga jaraknya jauh ya. Itu nggak boleh sia-sia pelurunya. Coba bayangin aja kalau satu peluru kendali harganya 1 juta dolar bisa bikin sekolah berapa tuh? Gitu. Makanya harus cermat. Coba apa yang akan terjadi kalau kamu tentara tapi nggak bisa menghitung. Akan digantikan tentara yang lain, dipecat nanti. Kehilangan pekerjaan. Gitu. Oke, sekarang masuk nomor 4 dulu nih. Seorang siswa melempar bola dengan kecepatan 10 meter per detik. Kita sampai jam 9.15 aja ya. Tapi mau persiapin buat besok nih teaching jam 10.
Seorang siswa melempar bola dengan kecepatan 10 meter per detik pada arah bentuk sudut 53 terhadap tanah. Sin 53 itu 0,8. Tentukan besar kecepatan bola setelah setengah detik nih, bukan 0,5 aja nih. Yang B, besar kedudukan bola saat T sama dengan 0,5. Nah, silakan. Dicoret-coret. Kedudukan bola itu adalah posisi semula, posisi akhir dibandingkan dengan posisi semula gitu. Jaraknya berapa? Memang enggak, sebenarnya enggak. Posisi Posisi akhir itu adalah posisi pada saat dia berhenti dari titik tolak si dari siswa. titik. Oh, Mm-mm. betul. Saya apa ini? Nah, kecepatan. Oh, pakai pena. Pakai vektor ini, berarti V terhadap sumbu X dikuadratin, ditambahin dengan VY dikuadratin, nanti diakarin. Tapi untuk VY-nya nanti harus dikurangi dengan gravitasi dikali waktu. Waktu itu yang ada di A itu 0,5 detik. Yang tadi tuh rumusnya itu VY sama dengan VYX, VY dikurangi GT. Lihat di PDF yang tadi. Kalau yang Oh, VX-nya itu pakai cos ya. Jadi nanti VX-nya itu sama dengan 10 dikali cos 53. Nah, kalau dari soal sin 53 sama dengan 0,8, mencari cos 53 gimana caranya? Pakai ah, dasar-dasar trigonometri. Jadi, dibikin segitiga gini. sini. Sin itu kan depan dibagi miring ya. Sin, depan bagi miring. Berarti Jadi, karena 0,8, 8 dibagi 10. Nah, berarti di sini berapa nih? 0,8 bagi 10. Mm. Bukan. 0, Ini kan Pitagoras ya. ya, Berarti 100 dikurangin 64. 104. Ya, 36 nih. 26. 36. 26. Berarti di sini 26. panjang X-nya 6. Nah, karena sin 53, berarti cos 53-nya berapa? Cos lima Hmm. tiga Hmm. Cos 53. Betul. Sisi miring dibagi sisi samping dibagi sisi Ini miring. 6 Hasilnya 6 per 10. 10, 0,6 ya. 6, ya. Nah, udah dapet kan cos 53 ini. Maka untuk Vx-nya pakai rumus V0 dikali cos 53. Berapa hasilnya? 10 dikali 10 kali 10 kali 0,6. 0,6. Hasilnya berapa? 6 6. meter per detik. Nah, sekarang yang PY 10 T0. 10 kali kali sin sin 53, 53. 0,8 ya. 0,8.
Berapa hasilnya? 8. 8. Tapi untuk V terhadap VTY ya, 8 dikurangin dengan yang tadi tuh, GT. 10 kali 0,5. Oh ya Jadi kan jadi nomor. berapa? Tapi 8 kurangin 5 ya, 8 kurang 5. 3. yang 3. Nah, maka besar kecepatan bola setelah 0,5 kita menggunakan rumus V total. Nah, pakai rumus yang vektor tadi. Yang ini 6 dengan 3. Hasilnya berapa tuh? Nah, 3 ini. tambah 9 ya. Dan oke. 6 kuadrat Dikali itu tambah tambah 3 kuadrat. kuadrat sama dengan 36. 45. Nah, Oke. 45 itu sama dengan akar 9 kali akar Kali 5. ya, Sama dengan 3 3 akar. kali 5. Nah, ini jawaban yang A nih. Kecepatan meter per detik. Nah, berarti dari kecepatan awal 10 dengan 3 akar 5 jadi lebih rendah kecepatannya atau lebih tinggi? Lebih rendah ya. Setelah 0,5 detik. Nah, makanya kita punya perhitungan seperti itu. Jadi kalau misalkan bola itu dilempar oleh siswa dengan kecepatan awal 10 meter per detik, setelah 0,5 detik, maka kecepatannya berkurang. Karena ada pengaruh apa nih, yuk? Gaya apa? Karena ada gaya gravitasi. Nih, Hmm. 10 dikali 0,5. Jadi dia melawan hukum alam, akhirnya si bola itu menjadi lambat dalam pergerakan. Oke, catat dulu ya, Kak. Pusing. Pusing. Semua apa semua lagi. Nggak bisa. Oke. Oh, bisa itu jadi tambahin tuh berapa? Nggak di demand, tambah 15 aja. Oke, yang itu dicatat. Ya Udah nggak? ya. Baik, Kak. Ini KB hapus dulu nih. Yang B, yang B, besar kedudukan bola saat T sama dengan 0,5 detik dengan gravitasi sama dengan 10. Nah, kita menggunakan rumus kedudukan yang berarti vektor ya, X dan Y. Posisi X, V0X yang tadi dikali T. Yang Y-nya V0Y
kali dikali dikurangin setengah GT kuadrat. oh ini ya. Gitu. Nanti hasilnya diakarin dan ditambah. Gitu. Coba cari dulu yang ini, V0X ini berapa? 6 ya. Berarti kan 6 ya. Ah, V0X ini 6 dikali 1,5. 0,5 bukan 1,5. kok itu dari ini? Nah, yang ini, yang Y, berarti V0 ini tadi berapa? 8 ya. 8 dikali 0,5 dikurangi setengah dikali 10 dikali 0,5 kuadrat. Terus silakan di satu dulu, dihitung. 3 sama ini hasilnya berapa nih? 4 dikurangin 0,5 kuadrat dikali 5. Dari nanti itu finalnya berapa kali? 5 kali 0,5 kuadrat. 0,5 1,5 ya. berapa? 1,25. Hasilnya menjadi 2,75. Nah, yang ini yang Y, yang ini yang X. Silakan cari posisinya nih. R ya. Berapa hasilnya? Di sini 9 ditambah 2,75 dikuadratin. Harus sama temen. Oke. 7,56. 7,56. Oh, 70. 2,75 kali 2,75. Oh iya. Jadi 9 ditambah 7,56 diakarin. 9 ditambah 7,56 hasilnya menjadi 16,56. berapa tuh? 16,56 ya. 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 Jaraknya jadi 4,07 meter. Jadi pada saat kedudukan si siswa berdiri nih, jaraknya yaitu 4 meter. Kedudukan bola pada saat 0,5 detik. Nah, sini. Oke, sekarang dicatat dulu. Setelah itu masuk ke nomor berikutnya. Atau dari soal dari Putra ini ada gak yang mau? Ini materinya udah dibahas di sekolah atau belum dibahas? Atau di semester 2 besok? Belum bahas sama sekali, Kak. Oh, berarti nanti setelah masuk semester 2 ya? Nanti Soalnya di sekolah KB ini udah dibahas nih. Setelah ini gerak bola bola ada gerak melingkar yang sentripetal, kecepatan sudut, sama juga gravitasi. Nah, gravitasi antara dua planet. Setelah itu ada gelombang elektromagnetik mah kelas 12. Sampai eh, gravitasi, gaya gravitasi. Oh, pantesan nih, kamu belum pernah belajar ini ya di sekolah ya?
Udah dicatat. Udah kak. Kalau matematika di semester 2 tentang apa? Apa kak? Matematika di semester 2 besok nanti tentang apa? Trigonometri ya? Yang Itu tuh. matematika lanjutan apa matematika umum kak? Oh, matematika umum. Oh, ini kelas 11 ya? Ketemu kelas 10. Matematika umum paling Apa? trigonometri ya trigonometri pastinya. Trigonometri. Matematika umum kelas 11 apa ya? Bentar. Hmm, peluang kelas 12. Nah, ini aja nih. Nomor 8 ya. Belajar tentang tinggi maksimum dan jangkauan maksimum. Tinggi maksimum tadi apa namanya? Y. Next. Y maksimum. Untuk Yuk. jangkauan maksimum, X maksimum. Next. Kenapa disebut X? Karena eh, Jangkauan simbol datar. kartesius terhadap horizontal itu X ya. Kalau vertikal Y. Nah, ini boleh buka PDF yang tadi. Silahkan dikerjain di nomor 8 nih. Tapi nggak usah bantuin dulu nih. Kamu kerjain. Nanti boleh difoto di WA. Hmm. Y maksimum udah dapat. Lu enggak
Untuk Y maksimum rumusnya apa? Y Pen maksimum itu B R mm, 0 berat kali sin theta. Sin kuadrat eh ya. sin ke theta. Theta atau alfa ya. Ini G kali atau 2 dua, G. 2 bukan G. G. Hah? Coba cek deh. Kalau ketinggian maksimum itu G atau dua G? Itu bukannya itu Kak yang jarak maksimum ya Kak erupsi itu ya. Gitu sih. Oh iya, berarti dua G. Untuk X maksimum, P0 kuadrat dikali sin 2 alfa ya, bukan kuadrat. Dibagi dengan G. Nah, yang ini, yang ini. Dah, berapa tuh hasilnya? Ini dua kan ya Kak? Dua alfa. 2 alfa ini. Berarti sin kuadrat alfa itu 0,26 dikali 0,26. Oke. Bukan 15 kali 15 ya. Karena kan hasilnya yang kita kaliin aja. Bukan 15 kuadrat. Di sini nggak boleh. Kalau sin 225 ya salah. Jadi yang hasilnya 0,26 aja dikuadratkan. Oke, nomor yang 8A berapa hasilnya? 100 kuadrat Dua dikali kali 0,26 kuadrat. Hasilnya 10.000 dikali 0,0676 dibagi dengan 20. Kenapa 20? Karena 2 kali 10. Yang di bawah ini, yang penyebut. ini belum gua nih. Hasilnya coba sebutin. Dua. Nah, itu berarti 0,26 kali 0,26 ya Kak? Akar 2. Betul. Apa dibuka kurung dulu? Pangkat Kasih 2, kurung. bukan pangkat 2. Langsung ini. Jadi salah satu angkanya itu Kali 10.000. Jadi yang apa sih ini? 10.000 karena 100 kuadrat kan 10.000 dikali dikali 0,26 0,26 kali kali 0,26. 0,26 kuadrat. Nggak usah, kan kuadratnya pangkatnya 2 bukan Oh ya, 3. Dibagi 20. bagi 10. Jadi di sini jadi berapa nih? 5.000 kan? Eh, jadi 500 ya. Karena 1.000 dibagi 2 500 di sini. 500 dikali 0,26 kali 0,26. Loh, kalkulator aja biar cepat coba. Lima. Kok 2G? Kok 20? Iya kan? 2 kali 10. Sih. 500 kali 0,26 dikali 0,26. Hasilnya berapa? Bukannya cuma G ya Kak? Hah? Bukannya cuma G ya Kak? Yang bawah nggak perlu dibagi lagi. Karena kan udah dibagi, karena sudah sebagai pembagi 10.000 dibagi 20 jadi 500.
Jadi 500 kali 0,26 dikali 0,26. Berapa hasilnya? 500 kali 0,26 kali 0,26. 33,8 Kak. Betul. Kalau dibulatin jadi 34 meter berada di ketinggian maksimum. Ingat ya, bukan jarak maksimum. Jarak itu selalu selevel dengan lantai. Sekarang jangkauan maksimum berapa? Silakan. Terus, oke. Lagi aja Kak. Hasilnya jadi berapa? Ya nomor Untuk yang B ya jangkauan Kak. Jangkauan hmm, maksimum. berapa? Jangkauan maksimumnya 500 meter. Betul. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan kamu tadi kenapa itu? Kenapa kalau mau menembakkan jarak yang jauh, tadi kamu apa? Dia selalu ke atas gitu ya. Iya. Kalau sudut 15 derajat itu sempit atau sudut tumpul? Sudut tumpul atau sudut lancip? Lancip, lancip. Lancip ya, 15 itu kan kira-kira 90 dibagi berapa? Dibagi 4 atau dibagi 6? 30. Apa Kak? 90 itu dibagi berapa biar hasilnya 15? Bagi berapa ya? Bagi 4. Bagi 6 ya. 6, 6, 6. Oke, ini kami pengen mengandai-andai kalau dibagi 6, ini kan kalau dibagi setengah berapa kalau 90? Terus 90. dibagi Berarti 2, 45, 45. 45. Terus dibagi 2, 45 berapa? Dan bagi 2. Ah, 22,5 kan? 2,5. Kalau 45 dibagi 3, 15 kan? Iya. Nah, kira-kira segini nih. Tuh. Berarti sudutnya melandai dia ya. Segini nih. Tahu landai gak? Iya Kak. Landai itu seperti ceper lah gitu kalau bahasa ini melandai. Maksudnya nggak terlalu mendongak gitu. Ini 15 derajat sini. Makanya dia sejauh. Terus kalau seorang perwira militer itu mau menuju 500 meter, 500 meter itu berapa kilo? Ayo, berapa? Setengah kilometer. Maka 500 meter itu sama dengan 1000 meter. Setengah kilometer itu sama dengan 500 meter. Berarti kalau dia mau mencapai suatu negara Korea Utara gitu ya, ini menembak di Korea Selatan ini dengan jarak setengah kilometer, dia harus punya kecepatan awal 100 meter per detik dengan sudut 15. Kalau rudal canggih ini udah punya mesin ini berapa derajat menggunakan komputer. Oke, yang penting kita udah hafal yang tadi rumus I maksimum dan H maksimum ya. Iya Kak. Oke, ini soal terakhir deh. Kamu pilih mau nomor 9, 10, dan 11. Kayaknya nomor 10 ya, mencari waktu sekarang tuh. Berapa lama harus ditunggu sejak bola ditendang sampai tiba kembali ke tanah? Berarti harus mencari apa tuh? T ya, waktu. Boleh buka PDF yang tadi. Jadi soalnya gini, pada suatu tendangan bebas dalam permainan sepak bola, lintasan bola mencapai titik tinggi 45 cm, 14 meter di atas tanah. Kayak KB gambarin dulu nih, nanti seperti ini. Nah, terus dia punya
Nah, begitu. Ini saya hapus di sini. Bisa gak ya? Nggak bisa. Nah, gini. Sudutnya 45 derajat. Berapa lama tunggu sejak bola tenang sampai tiba di tanah? Berarti T ini. Silakan dikerjain. Nomor 10. Ini nomor berapa kak itu kak? 10. 10. Mm-mm. Berarti kita harus mencari apa nih? Kecepatan awal. Karena kecepatan awal itu nanti akan bisa mencari waktu. Berarti pakai rumus kecepatan awal tinggi maksimum dulu. Tinggi maksimumnya kan 45. Berarti H max sama dengan berapa kali berapa? Berapa dibagi berapa? Dan soal khusus bukannya kita nggak bisa. 45. Berarti Hames itu P0 45. kali sin H maksimum ya. Ini kami kasih rumus H maksimum. Hames sama dengan P0 Hmm. sih P0 kali sin theta kuadrat dibagi 2G. Nah, itu X satu Nah, gitu. berarti pakai XY. Oh pakai XY bukan pakai Y max. Berarti bukan Berapa hasilnya tinggi maksimumnya? Tinggal P 0 nih. nolnya berapa ya? Nol. Kok nol sih? Nol bebas. Pada suatu tendangan bebas dan punishment tersebut menjadi titik 40. Nah, ah, ya apa berarti? Hmm, Paling berapa berarti ya? Pada suatu tendangan bebas. Kok ini 45 derajat? Salah ya. Tingginya nih di sini. Nah, gini aja nih. Pada saat ketinggian 45 derajat, sudutnya berapa di sini? 90. 90 ya. Tulis aja di sini 90. 90 berapa tuh kalau sin? Apa kak? Sin 90 berapa? Enggak, Satu kan? satu Nah, aja sebelum. maka V0 kuadrat itu yang dicari dikali satu kuadrat dibagi 20 sama dengan 45. 45 kali 20 sama juga dengan 90 dikali 10. Nah, kan 900 ya.
Betul. Maka V0 kuadratnya sama dengan 900. V0-nya sama dengan akar 900 sama dengan berapa? 30. Jadi belum mencapai jawaban yang ditunggu ya, yang dicari. Kita harus mencari waktu. Masih ingat nggak? Waktu berarti tadi Waktu. pakai cara Cara V yang tadi. Berarti Y V0 V0 Y sin sin Y alfa sin apa dibagi gravitasi. Nah, kasih berarti 30 kali sin 90 kan 1. Dibagi 10. Sama dengan, tiga. ya, 3 detik. 3 detik itu dari mana, Kak? Dari pertama kali bola itu dilontarkan oleh pemain Cristiano Ronaldo menuju puncak tertinggi. 3 detik. Gitu. Berarti kalau kita sebagai pengamat nih, pengamat sepak bola, kecepatan awalnya itu 30 meter per detik. Kok bisa, Kak? Dia menggunakan ini, rumus V0 kuadrat dibagi 2G. Ini udah coret aja nih, nggak apa-apa. Karena sama titik tertinggi itu dia titik yang akan menuju ke bawah lagi. Maka sudutnya 90. Coba kalau misalkan udah titik tertinggi, apa yang akan bola itu lakukan? Jatuh ke bawah. Bukan jatuh langsung ke bawah, itu gerak bebas. Dia akan membentuk eh, elips lagi, seperti dia pertama kali dilemparkan. Hmm. Jadi ini sama ini lintasannya sama. Contoh misalkan di sini eh, seperempat lingkaran tuh misalkan 10 meter ya. Di sini juga sama 10 meter. Kan dia setengah lingkaran tuh. Cuman di jarak parabola nggak dihitung jarak lintasan elipsnya, nggak. Cuman ini doang nih. Ini panjang dari dia dilontarkan oleh kaki menuju titik jatuh. Dan juga panjang ketinggian dari titik tengah sampai titik ketinggian. Di gerak parabola fisika itu nggak mencatat ini. Yang nyatet ini cuma nanti di matematika ya. Menggunakan apa nah itu, Pak? Keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran tahu nggak? Pi kali diameter. Gitu. Oke, udah jam 9.15 nih. Kamu nanti boleh baca-baca lagi materi gerak parabola. Ya minimal buat pengetahuan dasar lah untuk nanti diajarin di sekolah. Udah pernah bahas apa tadi? A maksimum, ya maksimum, waktu yang Materi waktu ditempuh, apalagi tadi itu. Jarak dari mulai lontar sampai titik terjauh ya menggunakan vektor itu dulu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum KB tutup? tidak ada kak. Nanti minggu depan mau matematika atau fisika lagi? Atau ini lagi nih, membahas soal ini. Matematika kak. Matematikanya tentang apa? Nah, ini dibuka buku dulu ya. Nanti matematika eh, di semester depan, ibaratnya kita bahas aja dulu. Biar kamu nanti kalau langsung dikasih tugas, lo bisa. Gitu. Besok juga kami ngajar anak kelas 10 nih tentang statistik orang Tangerang sih. Itu juga tahunya dari Facebook gitu. Tapi, Hmm. Biasanya oke, kabar kak untuk materinya. ya nanti di WA aja 2-3 hari sebelumnya ya. Kan minggu depan hari Minggu lagi aja. So hari Minggu besok kamu mau ini. Mau Minggu besok atau Minggu besoknya lagi? Minggu, Sabtu, Minggu aja kak, Minggu. Hari Minggu besok, Iya, tanggal 14. iya nggak apa kak. Ya udah, berarti agak pagi nih jam setengah 8 ya. Soalnya KBI jam 10-nya mau ke Bogor, mau Ya nggak ujian apa kak. ujian kuliah. Oke, KBI tutup. Terima kasih Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.